Konten ini dibuat untuk didengar, bukan untuk ditatap. Fokus pada audio dan cerita dengan visual sebagai pelengkap saja. Cocok kamu dengarkan sambil kerja atau santai tanpa editing ribet. Selamat menonton. Halo, bersama kami lagi di sini Tokopedia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang terus terang kedengarannya kayak plot film fiksi ilmiah. Tapi ini beneran terjadi di awal tahun 2026. Kita akan membongkar sebuah organisasi baru yang mengguncang panggung dunia, Board of Peace atau BOP. Betul. Dan ini bukan sekedar PBB versi baru atau aliansi biasa ya. Sumber-sumber yang kita kumpulkan untuk Anda, mulai dari analisis geopolitik, laporan investigasi The Guardian, liputan CNA, sampai entry Wikipedia, semuanya sepakat menyebut kemunculan BOP ini sebagai pergeseran tektonik. Pergeseran tektonik, istilah yang kuat sekali. Artinya aturan main diplomasi global sedang ditulis ulang di depan mata kita. Tepat. Oke, jadi misi kita kali ini adalah mengurai semuanya. Kita telusuri dari mana ide ini berasal, siapa orang-orang di baliknya, struktur kekuasaannya yang sangat tidak biasa, dan ini yang paling penting buat kita. Kenapa Indonesia memutuskan ikut bergabung dalam permainan berisiko tinggi ini? Oke, mari kita mulai bedah ini. Akarnya kan dari konflik Gaza yang seolah nggak ada habisnya itu. Tepat sekali. Untuk paham BOP, kita harus mundur sedikit ke akhir tahun 2025. Konflik di Gaza sudah berjalan 2 tahun. Situasinya buntu total, dan diplomasi tradisional kayaknya udah kehabisan akal. Oke. Nah, di tengah kebuntuan itulah, pada 29 September 2025, Presiden AS Donald Trump maju dengan sebuah proposal yang cukup ambisius, Rencana Perdamaian Gaza 20 poin. Awalnya ini terdengar seperti rencana-rencana lain yang datang dan pergi kan? Apa bedanya kali ini? Awalnya memang gitu, tapi bedanya, Trump berhasil mendorong ini sampai ke Dewan Keamanan PBB. Ini momen krusialnya. Pada 17 November 2025, lahirlah resolusi DKPBB 2803. Resolusi ini secara resmi memberi lampu hijau untuk pembentukan sebuah badan transisi yang akan mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi di Gaza. Oke, jadi PBB memberikan mandatnya, tapi disinilah ceritanya berbelok tajam kan? Karena mandat PBB itu sangat spesifik dan terbatas kan? Sangat terbatas. Mandat PBB itu jelas. Badan ini sifatnya sementara, hanya untuk Gaza, dan misinya selesai pada Desember 2027. Tapi, para arsitek di balik ide ini punya agenda yang jauh lebih besar. Mereka menggunakan mandat PBB itu ibarat kuda Troya gitu ya? Persis, istilah yang sangat pas. Jadi, di balik layar, mereka membangun sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang disetujui PBB. Gimana caranya? Mereka mulai membangun narasi bahwa PBB itu lamban, birokratis, nggak efektif. Retorika yang diulang-ulang terus adalah, dunia butuh lembaga baru yang gesit dan efektif. Oke. Menyerang kredibilitas PBB ya? Betul. Lalu, pada 18 Januari 2026, bomnya meledak. Teks piagam BOP bocor ke media. Dan di situ semua orang bisa lihat wujud aslinya? Tepat. Dunia kaget. Piagam itu nggak lagi bicara soal badan transisi sementara untuk Gaza. Isinya tuh cetak biru untuk sebuah organisasi internasional permanen dengan cakupan global. Wow. Puncaknya 4 hari kemudian, 22 Januari 2026, di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, di hadapan para elit global, 19 negara menandatangani piagam itu. Board of Peace resmi lahir. Dan mandat awal PBB yang terbatas itu ya udah cuma jadi catatan kaki dalam sejarah. Luar biasa. Dari badan sementara untuk satu konflik, jadi monster global permanen hanya dalam beberapa bulan. Sekarang ayo kita lihat jeroan organisasi ini. Karena kalau kita baca sumber-sumbernya, struktur BOP ini sama sekali nggak ada mirip-miripnya dengan PBB. Jauh sekali. Kalau PBB itu kan dasarnya prinsip kesetaraan negara ya. Nah, BOP ini dibangun kayak perusahaan multinasional dengan CEO yang punya kekuasaan absolut. Sangat terpusat ya. Dan CEO-nya tentu saja Donald J. Trump. Jabatannya Inaugural Chairman. Dan yang paling mencengangkan, jabatan itu seumur hidup. Seumur hidup? Iya. Piagam BOP memberinya kekuasaan unilateral yang luar biasa. Dia bisa ambil keputusan, adopsi resolusi, luncurkan inisiatif militer.
Semua tanpa perlu persetujuan atau voting dari negara anggota lain. Ini bukan lagi diplomasi, ini udah kayak kerajaan. Lalu, siapa saja di lingkaran dalamnya, di dewan eksekutifnya? Nama-namanya juga menarik. Benar. Dewan eksekutifnya diisi orang-orang kepercayaan Trump. Ada menantunya, Jared Kushner, ada mantan PM Inggris Tony Blair, dan sekretaris negara AS saat itu, Marco Rubio. Tapi ada satu nama yang benar-benar menunjukkan arah organisasi ini. Sebentar, saya tebak. Ini pasti bukan diplomat karir, kan? Tepat sekali. Namanya Mark Rowan. Dia CEO dari Apollo Global Management. Tunggu, Apollo. Itu kan salah satu firma private equity terbesar di dunia. Mereka kelola ratusan miliar dolar aset. Apa urusannya seorang CEO private equity duduk di Dewan Eksekutif Organisasi Perdamaian Dunia? Nah, itu dia pertanyaannya kan? Sinyalnya sangat jelas. Perdamaian adalah bisnis. Dan rekonstruksi pasca konflik adalah bisnis yang sangat besar. Koneksi ke dunia real estate ini sangat jelas ya, dengan adanya Kushner dan Rowan. Sangat jelas dan bukan kebetulan. Ini terbukti dari salah satu proyek pertama yang mereka pamerkan di Davos. Yang disebut Gazan Riviera itu kan? Visi yang jujur agak surreal. Sangat surreal. Mereka menampilkan maket dan render 3D pesisir Gaza diubah jadi destinasi wisata mewah. Lengkap dengan menara-menara apartemen berkilauan, marina untuk kapal pesiar. Jadi rekonstruksi Gaza itu bukan misi kemanusiaan murni, ini peluang investasi miliaran dolar. Betul, sekaligus alat untuk menciptakan realitas politik baru. Siapa yang mengontrol real estate, dia yang mengontrol masa depan wilayah itu. Ini membawa kita ke bagian yang mungkin paling revolusioner dan kontroversial dari Bob, uang. Gimana cara mereka mendanai semua ini? Disinilah letak inovasi terbesar mereka. Mereka menciptakan model diplomasi transaksional yang belum pernah ada. Piagam BOP secara eksplisit menyatakan untuk dapat kursi permanen, sebuah negara harus membayar. Membayar berapa? 1 miliar dolar Amerika. Tunggu sebentar, 1 miliar dolar? Sekitar 16,9 triliun rupiah. Jadi pengaruh di panggung dunia sekarang punya label harga secara harfiah. Secara harfiah. Para analis dalam sumber kita menyebutnya komodifikasi pengaruh. Pengaruh dijadikan komoditas yang bisa dibeli. Ini benar-benar mengubah segalanya. Betul. Uang sebesar itu disetor ke sebuah dana abadi yang dikendalikan langsung oleh ketua, yaitu Trump. Ini memberi BOP kemandirian finansial. Artinya mereka nggak perlu lagi bergantung pada persetujuan anggaran dari Kongres AS atau iuran anggota PBB yang sering macet. Tepat. Mereka bisa bergerak bebas tanpa pengawasan legislatif. Manen. Masa jabatannya dibatasi cuma 3 tahun. Dan bisa disingkirkan kapan saja. Betul. Perpanjangannya sepenuhnya tergantung diskresi sang ketua. Jadi kalau dianggap nggak sejalan, ya sudah. Ini benar-benar menciptakan sistem kasta dalam diplomasi global. Ada segelintir negara super kaya yang beli pengaruh permanen, dan sisanya mayoritas negara di dunia jadi penonton. Implikasinya besar sekali. Mayoritas negara berkembang otomatis tersingkir dari lingkaran inti pengambilan keputusan. BOPI itu dari desainnya memang klub eksklusif. Fungsinya lebih kayak sovereign wealth fund raksasa yang kebetulan punya tentara sendiri. Kira-kira begitu ya. Nah, di tengah semua ini, tiba-tiba Indonesia muncul sebagai salah satu dari 19 negara pendiri. Ini langkah yang bikin banyak pengamat garu-garu kepala. Apa kalkulasi pemerintah di bawah Presiden Prabowo saat itu? Kenapa kita mau ikut nimbrung? Keputusan Jakarta ini memang sangat berani dan berlapis. Dari sumber-sumber yang kita analisis, ada setidaknya 4 motivasi utama. Oke, apa saja itu? Pertama, realisme kemanusiaan. Pemerintah merasa resolusi PBB selama ini terbukti ompong. BOP, dengan dukungan penuh AS, dipandang sebagai satu-satunya entitas yang punya daya tawar nyata untuk menekan Israel dan membuka blokade kemanusiaan. Jadi logikanya lebih baik ada di dalam ruangan untuk bisa memengaruhi daripada cuma teriak dari luar. Tepat. Itu nyambung ke motivasi kedua. Menjaga agar solusi dua negara tetap hidup. Ada kekhawatiran besar kalau Indonesia nggak ikut, BOP akan sepenuhnya dikendalikan kepentingan pro-aneksasi. Dengan berada di dalam, kita berharap bisa jadi semacam rem gitu ya? Betul, berharap bisa memastikan hak-hak warga Palestina nggak sepenuhnya diabaikan. Oke, itu dari sisi idealisme, pasti ada kalkulasi pragmatisnya juga kan? Tentu saja, motivasi ketiga itu kepentingan ekonomi. Ada indikasi kuat ini bagian dari paket negosiasi yang lebih besar dengan AS, mungkin soal tarif perdagangan atau investasi. Dan yang terakhir?
soal proyeksi kekuatan. Bergabung dengan klub eksklusif ini dilihat sebagai cara untuk meningkatkan status Indonesia sebagai middle power yang diperhitungkan. Tapi pertanyaan terbesarnya tetap soal uang. Biaya masuk $1 miliar itu gimana? Apa Indonesia membayarnya? Nah, ini poin paling krusial. Sumber dari Kementerian Luar Negeri yang kita dapatkan memberikan klarifikasi penting. Ternyata, Indonesia bergabung sebagai anggota tidak permanen. Tidak permanen? Iya, dengan durasi 3 tahun. Konsekuensinya, Indonesia tidak diwajibkan membayar biaya masuk sebesar $1 miliar tersebut. Jadi kita masuk lewat pintu samping, bisa dibilang gitu. Tidak membeli kursi permanen, tapi cukup dengan kursi temporer untuk bisa ikut rapat. Cerdik juga. Banyak pengamat menyebutnya strategi cerdik. Kita dapat akses ke forum strategis tanpa harus membebani APBN. Tapi tentu saja, strategi ini nggak tanpa resiko dan kritik. Pasti. Keputusan sebesar ini, yang kayaknya diambil cepat, pasti memicu perdebatan sengit di dalam negeri. Apa kata para pakar kita? Reaksinya sangat beragam, dan mayoritas bernada kritis. Yon Majmudi, pakar Timur Tengah dari UI misalnya, secara terbuka memperingatkan agar Indonesia tidak hanya jadi alat atau stempel legitimasi bagi kepentingan Trump. Khawatir peran kita nggak akan setara ya? Betul. Lalu bagaimana dengan prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif? Bukankah ini sebuah penyimpangan besar? Nah, itu dia. Itu jadi jantung kritiknya. Tauku Reza Shah, pakar HI senior, menyebut langkah ini berpotensi nggak konsisten dengan prinsip Konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok. Sementara itu, kalau dari CSIS? Lina Alexandra dari CSIS menyoroti prosesnya, mengkritik kurangnya konsultasi publik, dan menyebut keputusan ini terkesan terburu-buru atau hasty. Artinya pemerintah jalan sendiri. Dan bagaimana dengan DPR? DPR jelas nggak tinggal diam. Anggota Komisi 1, Oleh Soleh, menegaskan DPR akan meminta klarifikasi resmi dari pemerintah. Tuntutan mereka jelas, peran Indonesia di BOP harus substantif dan independen. Bukan cuma simbolis, dan harus tetap sejalan dengan politik bebas aktif. Tepat sekali. Oke. Jadi, di satu sisi ada langkah pragmatis pemerintah, di sisi lain ada kekhawatiran besar dari masyarakat sipil dan parlemen. Sekarang, mari kita tarik lagi ke gambaran besarnya. Kalau kita rangkai semua ini, jelas ini adalah ancaman langsung bagi PBB. Bukan hanya ancaman, tapi sebuah ancaman eksistensial. Trump sendiri nggak menyembunyikan kebenciannya pada PBB. Dia pernah bilang, PBB tidak pernah membantunya. Dan BOP ini secara aktif dirancang untuk menyaingi fungsi-fungsi PBB. Betul. Salah satu langkah pertamanya adalah berupaya mengambil alih seluruh koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza dari UNRW, Badan PBB. Ini serangan langsung ke jantung operasi PBB. Jadi, yang terjadi adalah penciptaan sistem ganda dalam tata kelola global. Tepat. Di satu sisi ada PBB yang berbasis hukum internasional. Di sisi lain kini ada BOP yang berbasis kekuatan modal dan pengaruh personal. Dunia dipaksa memilih. Dan pilihan itu memecah belah dunia. Kan, gimana reaksi negara-negara barat lainnya? Sangat terbelah. Ini menunjukkan retakan baru dalam aliansi barat. Uni Eropa secara kolektif menyatakan keraguan serius, khawatir ini akan meruntuhkan tatanan berbasis aturan. Beberapa negara Eropa bahkan lebih keras kan, seperti Prancis misalnya. Saya baca respons Trump cukup brutal. Ya, Prancis bersama Swedia, Inggris, dan Norwegia secara tegas menolak bergabung. Penolakan Prancis direspon langsung oleh Trump dengan ancaman tarif 200% untuk semua impor anggur Prancis. Wah, itu responsnya khas Trump sekali ya, personal dan transaksional. Persis. Contoh lain itu Kanada. Awalnya diundang, tapi setelah PM-nya berpidato yang secara halus mengkritik, undangannya langsung ditarik kembali. Tidak ada ruang untuk kritik. Anda ikut kami atau Anda musuh kami. Simpel sekali. Jadi kalau kita rangkum, kita sedang menyaksikan kelahiran sebuah kekuatan global baru yang beroperasi dengan aturan yang sama sekali berbeda. Transaksional, terpusat pada satu figur, dan secara terbuka menantang semua institusi multilateral. Benar. Dan kalau kita tarik kembali ke posisi Indonesia, ini menempatkan kita di tengah pusaran badai. Jakarta telah mengambil langkah pragmatis, sebuah pertaruhan besar. Memilih masuk ke lingkaran kekuasaan dengan harapan bisa memengaruhi dari dalam.
sambil dengan cerdik menghindari biaya masuk yang selangit. Tantangan terbesarnya sekarang adalah bagaimana menavigasi sistem ganda ini, bagaimana menari di dua lantai, tanpa akhirnya mengorbankan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita. Ini benar-benar sebuah dilema yang luar biasa. Sebagai penutup, ini sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Jika model transaksional seperti Board of Peace ini, dengan segala kecacatannya, ternyata terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan konflik yang gagal diatasi PBB, apakah dunia secara perlahan akan meninggalkan prinsip multilateralisme demi hasil yang lebih cepat? Dan jika itu terjadi, apa artinya bagi negara-negara yang tidak mampu membeli kursi di meja perundingan? Pertanyaan itu mungkin akan menjadi penentu arah diplomasi global untuk dekade-dekade mendatang. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta tulis pendapatmu di kolom komentar.